Hello health people, selamat datang kembali di channel dokter saya. Kalau misalnya baru bergabung, channel ini bakal bahas tentang info kesehatan dan ilmu kedokteran juga. Jadi, tunggu apa lagi? Anggapan di negara yang berflower ini bahwa kalau misalnya udah nggak sakit, gak usah kontrol lagi. Kalau misalnya udah nggak ada gejala, gak usah minum obat lagi. Faktanya adalah obat yang paling sering tidak dituntaskan adalah antibiotik. Antibiotik itu apa sih? Antibiotik itu adalah obat untuk membunuh bakteri. Bakteri, bukan virus, apalagi jamur. Masalahnya, bakteri itu juga seperti manusia. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mengancamnya. Dalam hal ini adalah antibiotik. Jadi, lama-kelamaan, bakteri itu bisa banget dia kebal sama obat antibiotik yang kita minum. Wow! Nah, katakanlah saya punya pasien A. Pasien A ini karena suatu penyakit infeksi, dia harus banget minum antibiotik per 6 jam. Nah, pasien A ini memulai pengobatan pada jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi dia minum antibiotik. Nah, kadar antibiotik tersebut akan mencapai puncaknya pada jam 9 pagi. Nah, setelah dari jam 9 pagi, maka si kadar puncaknya tersebut akan turun. Artinya, efektivitas antibiotik tersebut akan turun. Nah, harusnya jam 12 ini pasien kembali minum obat yang kedua. Nah, agar si kadar obat tersebut tetap berada puncaknya, sehingga obat akan efektif untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, ceritanya pada hari kedua, di sini pasien A sudah mulai merasa enakan dan dia sudah mulai merasa malas untuk minum obat karena udah gak ada sakit. Nah, dia tetap memulai pengobatan katakanlah jam 6 pagi. Dan jam 9 pagi dia sudah mencapai kadar puncak dari obat antibiotik tersebut. Tapi karena pasien di sini sudah mulai malas, harusnya jam 12 dia minum lagi. Tapi ternyata telat, katakanlah telat 1 jam, jadi minumnya jam 1. Nah, akhirnya obat sudah terlanjur masuk ke tingkat obat yang tidak efektif. Nah, ditandai dengan segitiga yang berada di antara dua kurva ini. Nah, segitiga ini menunjukkan kita memberikan waktu untuk bakteri agar dapat beradaptasi terhadap obat yang kita berikan. Nah, sekarang kita udah masuk hari ketiga, di mana pasien A katakanlah sudah merasa sembuh, udah gak ada sakit, udah gak ada demam lagi, udah gak enak badan. Nah, dia tetap minum obat nih, harusnya jam 6. Nah, jam 9 nyampelah kadar puncaknya. Harusnya dia minum jam 12, tapi pasien malah tidak minum. Atau minumnya malah di jam 5 atau di jam 6 sore. Akhirnya pasien sudah tidak patuh. Nah, akhirnya segitiga yang dibentuk dari kedua kurva ini dia makin besar. Dan ini menyebabkan bakteri akan semakin kebal. Karena dia sudah mampu beradaptasi. Karena kita memberikan waktu bakteri tersebut untuk dapat beradaptasi sehingga dia menjadi lebih kebal. Artinya adalah obat yang sama itu tidak mampu berefek terhadap bakteri yang sama. Sedangkan kemarin kita minum obat itu berarti kalau misalnya kita sakit lagi, obat itu sudah tidak berpengaruh terhadap bakteri tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus beli obat yang lebih hebat lagi daripada obat antibiotik sebelumnya. Dengan harga yang lebih mahal, dengan masa minum yang lebih lama. Jadi, yang rugi siapa kalau misalnya nggak teratur minum antibiotik? Solusinya adalah, ya habiskan antibiotiknya. Jangan sampai bakterinya jadi malah makin kebal, dan ketika kamu sakit dengan bakteri yang sama dan penyakit yang sama, kamu tidak bisa pakai obat yang itu tadi, kamu harus memberi yang lebih mahal. Oke, health people, jadi itu adalah video yang kita bahas sekarang. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan untuk video selanjutnya, jangan lupa pantengin terus channel dokter saya. Akhir kata, stay at home and stay healthy.